Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Troy Raga Saputra. Saya dari Prodi Elektromekanik dan saya dari kelompok 5 Polonium. Di sini saya sedang bersama salah satu guru PAUD di Yogyakarta. Selamat pagi, Bu. Pagi. Boleh perkenalan nama sama tempat mengajarnya? Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Krisni Dwi Lestari. Saya mengajar di PAUD SPS Bina Yoga Candi Binangun Pakem, Sleman. Ya, baik Ibu. Terus saya mau bertanya, menurut Ibu, apa persepsi Ibu tentang nuklir? Tentang nuklir, sepengetahuan saya dari dulu belajar di SMA di IPA, jurusan IPA, nuklir salah satunya untuk di ilmu kedokteran untuk terapi bagi penderita kanker, untuk sinar untuk terapi penderita kanker. Baik, terima kasih Bu atas waktunya dan jawabannya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Desta Amalia Cinta Rajana. Aku dari Prodi Elektromekanika dan dari kelompok 5. Nah, di sini aku mau mewawancarai salah satu pelaku UMKM untuk menanyakan mengenai pendapat beliau mengenai nuklir. Misi, Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Yulianto. Oh ya. Di sini saya mau menanyakan, menurut Bapak apa sih nuklir itu? Ya, kalau misalnya nuklir itu ya senjata, tapi untuk lainnya nggak tahu. Soalnya kan saya bukan Mbak, jadi nggak tahu. Jadi seperti itu ya persepsi Bapak mengenai nuklir. Terima kasih ya Bapak. Mungkin cukup itu untuk persepsi Bapak mengenai nuklir. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmawati dari Prodi Elektromekanika. Di sini saya akan mewawancarai pelaku selaku UMKM tentang bagaimana pendapat mereka tentang nuklir. Yuk. Permisi Pak. Boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Koko. Di sini Bapak jualan apa? Boleh tahu. Ini saya jualan sempol sama telur gulung sama sosis. Menurut Bapak apa sih pendapat Bapak tentang nuklir? Nuklir kan sebuah sistem ya, sistem untuk banyak sih manfaatnya. Kalau untuk senjata juga bisa, tapi kalau untuk perkembangan teknologi dan itu juga bisa. Kalau saya itu juga untuk ilmu kedokteran kan juga bisa. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Jadi seperti itu ya teman-teman, sekiranya ada yang ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Syafira Kaira. Saya dari Prodi Teknokimia Nuklir. Jadi di sini saya mau mewawancarai salah satu Bapak UMKM. Selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa? Selamat malam, ini saya Bapak Giarno. Ini Bapak jualan apa? Namanya Pak Paul. Saya mau nanya nih. Saya mau tahu nih, menurut Bapak nuklir itu apa sih? Kalau menurut saya mungkin itu bom, Mbak. Izin menambahkan ya Bapak. Jadi nuklir itu bukan hanya perihal bom, tapi bisa juga digunakan dalam dunia medis, peternakan, perindustrian, dan banyak lagi. Sekian, terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wastofa Pratama dari kelompok 5, kelompok Polonium. Di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa. Silakan. Baik, nama saya Rizky Filiano. Saya berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta dari Prodi Elektromekanik. Langsung saja ke pertanyaan. Menurut Mas, apa sih definisi nuklir itu? Menurut pandangan saya mengetahui adalah nuklir
berhubungan dengan peledakan. Jadi cuma peledakan itu aja. Iya, Padahal nuklir itu banyak manfaatnya dari segi kesehatan, medis, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Yusuf Sudari Nugraha, saya dari Politeknik Teknologi Nuklir, saya Prodi Teknologi Kimia Nuklir, NIM saya 0124 00021. Saya di sini dengan Ibu siapa boleh kenal? Suwarni. Baik. Ibu bekerja sebagai petani. Ya. Jika saya boleh tahu umur Ibu berapa ya, Bu? 64. Baik. Saya pertanyakan, menurut Ibu, Ibu tahu apa tentang nuklir? Nuklir itu ya Ada tenaga atom tuh di Batam itu loh. Ya. Sebagai senjata nuklir. Oh iya. Oh. Ya. Terus untuk pertanyaan kedua, apa yang Ibu khawatirkan tentang nuklir? Apakah ada kekhawatiran? itu ada. Dan warga karena nuklir kan juga bahaya radiasi untuk manusia. Untuk radiasinya akan bisa menyebabkan penyakit. Oh ya. Untuk masyarakat. Dulu kan di situ kan juga air juga diteliti dari pada waktu nuklirnya di sini, tapi kan sekarang kan nggak di sini. Ya. Dulu di sekitar tempat tinggal itu airnya juga diteliti untuk nuklir itu. Soalnya kan itu radiasi lah, mengakibatkan penyakit. Yo, untuk kesehatan lah. Terima kasih Bu. Sekian dari saya. Saya Yusuf Sudari Nugraha pamit undur diri. Selamat sore. Terima kasih Ibu. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Riris Indi Hapsari dari Prodi Elektronika Instrumentasi, mahasiswa baru di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Di sini saya dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Kak Alvin. Dari Prodi Informatika, dari Atma saya. Di sini saya ingin menanyakan pendapat kakak mengenai nuklir. Boleh? Ya, menurut kakak nuklir itu apa sih? Sebuah tenaga mungkin, sebuah tenaga kayak pembangkit listrik gitu bisa kan? Saya izin menambahkan, nuklir itu bisa bermanfaat di berbagai bidang. Misalnya di bidang medis, nuklir itu biasanya digunakan di radiografi dan sterilisasi barang-barang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, Kak. Selamat sore, saya Yusuf Sudari Nugraha, NIM 0124 00021. Saya dari Politeknik Nuklir, jurusan Teknologi Kimia Nuklir. Saya di sini mewawancarai dengan kakak siapa? Boleh kenalan Kak? Nama saya Tirafi. Tirafi, oh iya, siap, Kak Tirafi. Untuk Kak Tirafi, kakak sekarang sebagai mahasiswa di mana ya Kak? Di UPN. UPN, oh iya, siap. Prodi kakak apa ya? Sistem informasi. Sistem informasi, baik. Pertanyaan pertama, apa yang kakak ketahui tentang teknologi nuklir Kak? Nggak tahu. Bom atau senjata nuklir ya? Iya, senjata nuklir. Lalu pertanyaan kedua, apakah kakak mendukung penggunaan energi nuklir di Indonesia? Kurang sih. Kakak kurang mendukung. Alasannya kenapa Kak? Alasannya ya gimana ya? Kalau menurut saya ya kurangnya berkembang. Gimana gitu? Oh, kurang berkembang, iya. Kurang berpotensi, iya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat kakak tentang keamanan teknologi nuklir Kak? Sebenarnya keamanan teknologi nuklir itu ya, masih dipertanyakan, masih agak gimana gitu. Oh iya, masih kurang yakin ya Kak? Ya, oh, iya. kurang yakin. Lalu apakah kampus kakak pernah memberikan informasi atau sosialisasi tentang teknologi nuklir? Belum sih. Belum pernah? Belum pernah. Oh iya, baik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Ajeng Vanessa, saya mahasiswa dari Politeknik Nuklir dengan
NIM 01240009. Saya dari Prodi Teknik Kimia Nuklir. Nah, tujuan saya di sini ingin mengetahui bagaimana pendapat kakak mengenai teknologi nuklir. Tapi sebelumnya, gimana nih? Tapi sebelumnya ingin saya mengetahui dengan kakak siapa, asalnya dari mana, serta umurnya berapa. Nama saya Fitra, asal Temanggung, umurnya 18. Baik, terima kasih. Langsung saja, bagaimana pendapat kakak mengenai teknologi nuklir? Sebenarnya saya cukup setuju ya, kalau soal nuklir itu soalnya yang kita tahu kalau uranium itu cukup efisien dalam menghasilkan energi. 5 gramnya setara 5 ton batu bara, iya nggak? Nah, kalau salah nanti berarti itu sih. Jadi menurut saya kalau nuklir itu ya nggak ada salahnya buat dikembangin lebih lanjut, terutama di Indonesia. Baik, terima kasih Kak atas pendapatnya mengenai teknologi nuklir. Sekian dari saya, terima kasih atas pendapat kakak mengenai teknologi nuklir. Maaf jika ada kesalahan atau tindakan saya yang kurang mengenakan. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Troy Raja Saputra, saya dari kelompok 5. Di sini saya mewawancarai seorang siswa dari SMK di Yogyakarta. Halo Mas. Iya. Perkenalkan, namanya siapa Mas? Ya, nama saya Ramadan Sogi. Biasa dipanggil Sogi. Dari mana Mas? Dari SMK Negeri 2 Depok atau yang biasa disebut STEM Bayu. Saya mau tanya Mas, menurut Mas, apa persepsi Anda tentang nuklir? Tentang nuklir ya? Iya. Nuklir menurut saya itu sebuah inovasi yang diciptakan oleh Otto Hemmer untuk menghancurkan dunia. Oh iya. Oke, terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Troy Raga Saputra, saya dari Prodi Elektromekanik dan saya dari kelompok 5. Di sini saya sedang bersama dengan beliau, yaitu Bapak RW di tempat tinggal saya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga Mas Troy. Perkenalan nama Bapak. Iya, baik. Terima kasih Mas Troy. Nama saya Yohanes Sigit Rustiaji. Kalau saya status di kampung itu dipercaya untuk ngomong masyarakat sebagai RW di Kampung Nepen, RW 016. Kebetulan Mas Troy juga termasuk warga kami di kampung ini. Itu Mas Troy. Baik, terima kasih Pak. Lalu saya ingin menanyakan pendapat Bapak mengenai teknologi nuklir. Itu seperti apa Pak? Waduh, kalau untuk seperti itu mungkin hanya keterbatasan pengetahuan saya dengan masalah nuklir Mas Troy ya. Kalau masalah nuklir itu apa ya? Waktu saya sekolah mungkin juga belum begitu kenal, hanya baru-baru ini aja Mas Troy untuk masalah nuklir. Sepengetahuan saya masalah nuklir itu ya satu hal yang ada hubungannya dengan masalah elektronik tapi di tingkat atas ya. Untuk nuklir sendiri garis besarnya saya tahunya mendengarnya itu hanya nuklir. Sebetulnya nuklir itu apa juga nggak tahu Mas. Mohon maaf banget ya. Baik Pak. Ya ini salah satu keterbatasan saya, hanya nuklir itu apa ya, satu nggak bisa ngomong tapi mengartikan kok kayaknya susah Mas. Baik Pak. Jadi mohon maaf aja Mas. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Bapak atas pendapat Bapak mengenai teknologi nuklir. Gitu. Saya mohon pamit. Gitu. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Ya, itu saya juga mohon maaf Mas Troy ya kalau saya hanya bisa menjawab seperti itu. Baik. Dan nanti kedepannya mungkin sebagai pengetahuan saya Baik. secara dalam dengan nama-nama nuklir itu. Baik. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Hafiz Maulana Wijaya dari Prodi Elektronika Instrumentasi 2024 dari kelompok Polonium, kelompok 5. Di sini saya mewawancarai selaku dari mahasiswa UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan nama siapa, Mas? Saya Rafli Fahreji dari Prodi Teknik Otomotif. Teknik Otomotif. Nah, jadi di sini saya ingin menanyakan apa itu tentang nuklir menurut Mas Rafli? Sepengetahuan saya. Ya. Sepengetahuan saya itu nuklir yang saya tahu ya. Yang saya tahu itu buat perang. Buat perang itu buat ngebom. Yang saya tahu ya. Jadi rakit nuklir. Jadi untuk kebutuhan perang lah. Kebutuhan perang, bom Israel contohnya begitu. Itu saya juga setuju kalau itu ya. Setuju ya. Ya. Jadi itu udah semua yang Mas Rafli tahu tentang itu? Ya, sepengetahuan saya seperti itu. Oke, udah. Jadi terima kasih Mas atas wawancaranya. Iya. Beberapa pertanyaan tentang kenukliran Kak. Yang pertama itu apa yang Kakak ketahui tentang nuklir? Yang ketahui tentang nuklir itu tahunya itu dia sebuah energi atom kerja yang digunakan untuk bisa membagi listrik dan yang lainnya. Oke, jawaban yang bagus dan benar juga. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak apakah nuklir berbahaya atau tidak? Ya, tergantung pemakainya. Semua tergantung pemakainya. Jika dikendalikan dengan benar, dia tidak akan berbahaya sesuai dengan prosedur yang ada. Cuman kalau sampai nuklir itu nyalai atau nanti ada ya pasti berbahaya. Tergantung pemanfaatannya seperti apa itu. Ya, selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Menurut Kakak, Indonesia itu butuh nggak sih sebuah pembangkit tenaga nuklir? Bisa dikatakan butuh, mungkin ya butuh. Karena untuk perkembangan sekarang ini kan beberapa negara masih sudah menggunakan pembangkit tenaga nuklir. Indonesia bisa mengikuti hal tersebut. Jadi menurut saya butuh untuk next levelnya. Ya. Terima kasih Kak atas waktunya Pak Abdul Fatihah. Boleh perkenalkan nama Mas siapa? Nama saya Samirin. Ya. Jadi kami dari Politeknik mau bertanya beberapa pertanyaan mengenai kenukliran. Oke, yang pertama, menurut Mas, apakah nuklir berbahaya atau tidak? Terus alasannya mengapa? Nah, kalau berbahaya itu pasti. Kalau berbahaya pasti. Tapi kan tergantung penggunaannya, pemanfaatannya nuklir itu sendiri. Kalau masalah berbahaya nggak berbahaya tergantung siapa yang pakai. Kan udah ada di berita juga kan. Terus yang kedua, menurut Mas, apakah energi nuklir diperlukan di Indonesia dan alasannya itu apa? Mantap pertanyaan. Perlu nggak perlu. Kalau saya nggak pernah, belum pernah ngerasain manfaatnya nuklir apa. Tapi kalau dari berita-berita kan bisa buat pembangkit tenaga listrik macam-macam kan banyak. Atau bahan bakar kapal bisa juga kan. Atau senjata bom massal bisa juga gitu. Terus pertanyaan terakhir nih Mas. Boleh. Jikalau nanti ada pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia, menurut Mas aman nggak sih? Ya itu pasti tergantung pemerintahnya yang bikin aman nggak amannya. Kalau masyarakat kan cuma terima imbasnya, maksudnya terima hasilnya aja. Kalau aman nggak aman ya tergantung. Kalau penggunaannya positif ya mudah-mudahan aman. Oke, sekian dari kami. Makasih juga Mas sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, saya selalu sukses ya. Sekolahnya bener agak pusing soalnya. Halo semua, perkenalkan nama aku Desta Amalia Cintarajana dari Prodi Elektromekanika dan dari kelompok 5. Nah, di sini aku lagi sama pelaku UMKM akan menanyakan mengenai pendapat mereka mengenai nuklir. Visi Pak. Bapak dengan siapa? Pak Hendro. Pak Hendro. Ya. Selaku UMKM menjual jajanan anak sekolah. Oh, jajanan anak sekolah. Nah, di sini kita akan menanyakan pendapat Bapak nih mengenai nuklir itu apa sih? Nuklir adalah bom atom.
Ya. Ya itu bisa bahaya. Ya. Dan itu juga bisa digunakan buat listrik, buat pertanian. Ya. Gitu deh. Oh iya. Cukup itu ya, Pak? Iya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu pendapat dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Ya.